Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Wardani dengan NIM 19034031101139 akan mempresentasikan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu damos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Demokrasi mengandung tiga hal pengertian penting. Yang pertama, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi merupakan pemerintahan untuk rakyat. Hakikat demokrasi yaitu 1. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Yang kedua, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, keterbukaan pemerintah dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat, transparansi. Yang keempat yaitu etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu kultur demokrasi. 1. Menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai. Yang ketiga, pergantian penguasaan secara teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan iktep. Dan yang kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap itu macam-macam demokrasi. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, atas dasar prinsip rakyat. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam musyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. Yang selanjutnya yaitu demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, yaitu atas dasar prinsip ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, yaitu kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat, yaitu demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, sehingga manusia dibebaskan dari keterikatannya dengan memiliki pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Terdapat tiga jenis. Yang pertama yaitu demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua yaitu demokrasi material, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebebasan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan luber-jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Selanjutnya itu perkembangan demokrasi di Indonesia. Terdapat 4 periode. Periode pertama yaitu periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlementer serta partai-partai. Periode kedua yaitu periode 1959 sampai 1969, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Pada periode ketiga yaitu periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era baru merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan organisasi kekuasaan. Keempat yaitu periode 1999 sampai sekarang, yaitu pada masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusi era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, yaitu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu pokok-pokok demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mengedepankan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Yang keempat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, berdasarkan hukum. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang ketujuh, kepala negara atas nama rakyat.
Yang kedelapan, mengakui hak dan kewajiban, yaitu hak asasi. Yang kesembilan, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Yang kesepuluh, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat. Satu, perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Yang kedua, ada unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama. Yang ketiga, yang paling penting adalah dalam mengatur penyaluran pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Yaitu dinamika demokrasi Indonesia. Ada 5. Yang pertama, sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Yang kedua, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum memberikan kehidupan demokrasi yang cerdas dan bermakna. Yang ketiga, penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarah ke anarki. Yang keempat, perbedaan pandangan dan kepentingan masih telah disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekuasaan. Yang kelima yaitu kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokrasi. Misalnya, pilkada setiap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.